salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada malam 17 Agustus Ramadan, kita oleh Nabi kita menerima wahyu yang pertama, sebagaimana yang saya bacakan tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada beberapa pelajaran yang sangat penting yang kita peroleh pada ayat yang diturunkan pertama kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu adalah sering saya ucapkan adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan. Iqra, bacalah, literasi. Hadirin rahimakumullah. Pemerintah kita pada periode tahun lalu, mereka mencanangkan bagaimana literasi anak-anak kita ini mantap. Literasi anak-anak SD kita, anak SMP kita semakin meningkat. Pintar untuk membaca. Hadirin rahimakumullah, bukankah ini program pemerintah ini adalah wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Rasulullah? Iqra, bacalah. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, yang pertama sekali yang kita ingin tingkatkan adalah ilmu pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan membaca Al-Quran, memahami agama kita, memahami apa yang kita sembah, sehingga kita tidak terjebak dalam doktrin bahwa semua agama itu adalah benar, semua agama itu adalah baik, semua agama itu adalah benar, bagi pemeluknya. Hadirin rahimakumullah, kemudian disambung bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi ilmu iman tidak boleh terpisahkan. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena ini adalah merupakan konteks awalnya. Konsep awalnya ini adalah Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya apa hadirin? Kita harus memiliki ilmu pengetahuan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus seimbang, jangan disepelekan, jangan salah satu diutamakan. Kenapa? Kalau kita memiliki ilmu pengetahuan tanpa iman kepada Allah, maka boleh jadi agama ini kita akal-akali. Boleh jadi segala permasalahan yang kita hadapi, kita akal-akali. Ya, enggak usahlah, politik itu apa hubungannya dengan agama? Tidak ada hubungannya agama. Kenapa? Karena kurang nilai-nilai keimanan kita. Begitupun sebaliknya, keimanan tanpa ilmu pengetahuan dikhawatirkan akan menjurus kepada fanatisme yang berlebihan. Saudara-saudara kita yang pelihara jenggot, saudara-saudara kita yang pakai celana jingkrang, dianggapnya itu adalah salah. Yang tidak sealiran dengan kita, dianggap itu adalah bukan saudara saya. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, ilmu pengetahuan dan keimanan haruslah senantiasa diseimbangkan. Yang kedua hadirin rahimakumullah, pada ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diturunkan pertama kali kepada baginda Rasulullah adalah mengandung ajaran hak asasi manusia. Bahwa sesungguhnya Allah menyampaikan kepada baginda Rasulullah bahwa sesungguhnya aku menciptakan kamu dari segumpal darah. Artinya apa hadirin? Bahwa yang membedakan kita di hadapan Allah bukan dengan pangkat dan jabatan, bukan karena harta benda, tetapi karena ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Inilah yang membedakan kita. Oleh sebab itu, maka jauh sebelumnya dideklarasikannya hak asasi manusia itu, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan firman-Nya kepada baginda Rasulullah bahwa sesungguhnya kalian ini diciptakan dari segumpal darah.
Kemudian hadirin rahimakumullah, yang terakhir pada ayat yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah ini, bahwa sesungguhnya Allah mengajarkan kita ilmu pengetahuan, mengajarkan sesuatu yang kita tidak diketahuinya. Itulah sebabnya kenapa iblis dan malaikat disuruh bersujud kepada Adam alaihissalam, bukan karena Adam itu memiliki penciptaan yang lebih mulia. Andai kata dari segi penciptaan, maka iblis lebih mulia. Tetapi apa hadirin rahimakumullah, Nabi Adam alaihissalam memiliki ilmu pengetahuan dibandingkan dengan malaikat. Sehingga maka kata Allah, wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis, kecuali yang membangkang. Hadirin rahimakumullah, kemudian disambung oleh ayat Al-Quran surah Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Itu juga merupakan peringatan keras bagi kita. Qalla innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Kenapa? Sungguh manusia itu sangat melampaui batas. Sungguh manusia itu sangat keterlaluan melanggar aturan-aturan Allah dan melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa hadirin rahimahullah? Qalla innal insana layatgha. Karena merasa dirinya sudah berkecukupan, karena merasa dirinya orang hebat, karena merasa dirinya memiliki kelebihan daripada orang lain, sehingga mereka memperlakukan sesuatu dengan apa yang menguntungkan bagi dirinya. Qalla innal insana layatgha. Inilah yang menjadi renungan kita di akhir bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah, Quran surah Al-Alaq ini memberikan motivasi kepada kita bahwa sesungguhnya ilmu itu dituntut tanpa batas. Keimanan itu senantiasa kita perbaharui, dan mari kita melanggengkan persaudaraan kita ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya kita ini adalah bersaudara, maka damaikanlah antara saudaramu itu. Kapan lagi hadirin rahimakumullah kalau bukan sekarang ini, yang saat-saat ini di akhir bulan suci Ramadan ini, pererat persaudaraan. Kita diciptakan dari segumpal darah. Oleh karena itu, harta dan jabatan itu bukanlah penghalang bagi kita untuk melenggangkan persaudaraan sesama umat Islam. Keyakinan kita adalah sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.